Karena kan saya juga mengalami sebagai anak kecil yang suka musik, yang mendapatkan manfaat dari musik, yang merasa saatnya berkarir di musik itu sendiri jadi. Nah, sebelum kita tanya soal negara nih, karena kalau negara kan akan bicara mengenai aturan. Saya tanya dulu sama dua musisi yang sekarang posisinya udah berbeda. Oke. Ya, ada Bang Marcel, dulu memang musisi nyanyi, sampai sekarang sih masih nyanyi dan lain-lain. Tapi sekarang kan masih sudah jadi komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Udah mulai ngurusin nih cara ngumpulin royalti. Tadi lihat nggak, itu realita yang luar biasa. Giliran kita diminta mengapresiasi, itu kita nggak mau. Apresiasinya pun nggak jelas tadi. Mau apresiasi pakai bayar, apresiasi pakai tepuk tangan kalau teman kita yang jadi artis, atau gimana sih sebenarnya, Bang Marcel? Assalamualaikum Civitas Akademika semuanya. Pak Menteri izin, Prof izin, Pak Ariel, Pak Nazril izin. Jadi itu tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya memang setiap hari kami di LMKN itu mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi memang kalau saya selalu mencoba menganalogikannya misalnya kayak tadi ada satu pertanyaan, ya ini lucu banget gitu. Ibarat kita mau buka warung nasi goreng, ya main dishes-nya adalah nasi goreng, main course-nya. Tapi kita nggak mau nyisihin duit untuk beli beras, gitu. Kita nggak mau bayar beras, sedangkan beras adalah kan harus dimasak jadi nasi dan jadi nasi goreng. Itu lucu. Ya. Tapi kembali lagi, kalau saya bersama komisioner yang lain dan juga teman-teman di LMK, kita nggak patah arang. Ya, kita selalu merasa bahwa ini seperti kita lagi hubungan pacaran. Ada beberapa hal yang mungkin harus disosialisasikan. Jadi bukan karena nggak peduli sebetulnya, tapi kadang-kadang kepedulian itu memang bingung mau diarahkan kemana, karena kita perlu memang memahami, gitu, memberikan pemahaman, lalu kemudian juga duduk bareng dan sebagainya ya. Sekaligus juga kalau misalnya kita bicara mengenai batas keadilan, gitu. Keadilan yang seperti apa sih sebetulnya? Kita perlu membedakan dulu gitu. Ada keadilan di mana dia berbicara di dalam kompartemen kebijakan secara nasional. Kita bicara kebijakan sosial, gitu ya. Itu tentunya berbeda dengan keadilan yang diminta oleh misalnya konsep-konsep teknis di dalam pengelolaan royalti. Ini kita bicara narasi yang umum sama narasi teknis nih di dalam. Ya. Karena itu kalau tercampur aduk, khawatir kita semua punya pemahaman yang berbeda dan ngaco ke mana-mana jadinya. Ya. Bahwa kemudian keadilan itu harus ditegakkan dalam arti royalti ini harus kemudian menjangkau semua pihak. Ya, harus adil, harus inklusif, ya tidak boleh memandang musisi yang legend atau tidak legend, emerging artist, nggak peduli, semuanya sama. Itu oke, satu pihak. Tapi di sisi lain, karena kita menjalani teknis di dalam sehari-hari pengelolaan royalti ini. Mengumpulkan royalti. Yes, mengumpulkan dan mengelola itu untuk kemudian mendistribusikannya. Kita juga perlu paham bahwa royalti itu harus berdasarkan hak ekonomi. Hak ekonomi apa? Penggunaan. Ya, ibaratnya ada satu tempat dia memasang lagu 1000 lagunya Noah. Ya Noah harus mendapatkan hasil 1000 lagu itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita mencampur adukan keadilan dengan yang tadi di awal bahwa ini harus sama rasa, harus adil, ada kemungkinan bisa diartikan sebagai kita ambil bagiannya Noah untuk didistribusikan ke yang lain. Nah ini yang hati-hati, kita harus hati-hati banget, hati-hati sekali. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi nanti Ariel juga akan cerita, tadi dia udah cerita ada satu ya, ada pertanyaan yang ya mengenai pertanyaan-pertanyaan di ekosistem yang juga akan dibagikan supaya oh ternyata sebegini, ternyata ada pemahaman-pemahaman yang belum semuanya paham secara benar. Makanya perlu banyak ngobrol seperti ini. Terus terang saya sangat bersyukur dengan acara ini kita bisa ngobrol banyak gitu ya. Dan bertanya dari pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan simple gitu kan. Itu pertanyaan tadi tuh gimana gitu. Kalau udah urusan gua oke lah minta dihargain lah gitu. Minimal dihargai juga kita harus menetapkan tuh minimal dihargainya gimana. Cara menghargainya gimana? Parameternya apa minimal dihargai gitu kan. Lalu kemudian kalau dipakai di kampus, oke di kampus misalnya. Di kampus kalau misalnya di dalam acara yang misalnya sifatnya pendidikan atau pengajaran itu bisa menggunakan asas fair use misalnya gitu kan. Jadi bisa nggak usah bayar. Asas apa tadi? Fair use, penggunaan yang wajar. Ya sesuai. Karena di institusi pendidikan biasanya tidak dipungut biaya royalti.
Tapi kemudian misalnya ada konser dalam kampus itu beda lagi. Komersil ya. Commercial, iya itu. Nah, perlu dipertimbangkan juga gitu. Makanya tadi minimal dihargai itu seperti apa parameternya itu yang akan kita diskusikan hopefully dalam sesi ini ya. Aha, Gitu. tadi Mas Ariel tadi apa mau cerita soal Real cerita yang tadi lucu nih. Oh, oke. Iya. Jadi Bentar, mic kita tuh beda atau gimana sih? Perasaan Ariel paling kenceng ya suaranya ya? Atau emang enak suaranya? gue biasa teriak-teriak emang. Oke. Iya kalau lihat tadi menarik ya tabelnya. Apa kayak dari segala sudut pandang gitu. Jadi diacak-acak nih yang isinya. Tapi memang kalau saya lihat keanehan itu ada wajarnya karena kan saya juga mengalami sebagai anak kecil yang suka musik, yang mendapatkan manfaat dari musik, yang merasa saatnya berkarir di musik itu sendiri jadi profesional, penghasilan dari sana. Jadi memang kuncinya itu pengetahuan yang betul-betul menyeluruh tentang si hak cipta ini. Karena kalau misalnya kita pakai logika yang umum, yang nggak ada di industrinya, pasti akan beda banget sudut pandangnya gitu. Jadi kemarin-kemarin kan sempat terjadi tuh perdebatan tentang performing rights gitu, performing rights. Ada orang yang menganalogikan A, ada analogi B. Jadi terlihat bahwa memang butuh tahu industrinya dulu nih baru bisa betul-betul tahu cara menghargai musik itu gitu. Dan setelah terjadi keributan itu, saya sih sebenarnya senangnya kemarin ada itu karena bukan senang ada masalahnya, saya senang bahwa jadi terbuka, jadi banyak orang yang ingin tahu. Salah satu yang menarik yang tadi kalau Marcel bilang gitu kan kemarin tuh salah satunya adalah ribut tentang performing rights gitu. Performing rights itu mesti dibayarin, ada yang mesti nggak perlu dibayarin. Tapi pas bagian kecil aja, saya sempat diskusi sama satu orang, saya lihat dia nggak jahat, dia peduli gitu, dia peduli, tapi dia kurang pengetahuan. Jadi saya ajak ngobrol by one lewat Zoom waktu itu saking niatnya ya, lewat Zoom ayo kita ngobrol saya tanya gitu tentang performing rights. Ya ini kan begini begitu Mas Ariel segala macam. Tapi ada satu hal yang saya petik adalah begitu kita ngomongin performing rights, dia menyangka bahwa performing rights itu tentang perform. Mas, kalau performing rights itu kan tentang perform di panggung. Kok ngomongin yang diputar di kafe? Oh, saya di situ kayak oke. Jadi hampir 60% ataupun 70% yang suka ngomong-ngomong itu, yang ngobrol-ngobrol, ternyata memang belum menyeluruh mengetahui tentang hak cipta itu. Yang simpelnya aja performing rights disangka adalah perform di panggung, sedangkan performing rights itu kan luas gitu. Nah itu yang terjadi kemarin sih. Jadi memang PR-nya untuk bisa menghargai hak cipta itu memang mesti diperluas lagi pengetahuan tentang hak ciptanya sih menurut saya begitu. Jadi kalau tadi memang variabelnya begitu, ya itu tadi karena kondisi banyak yang belum tahu. Kalau saya yakin kalau semuanya tahu 100% apa yang terjadi di industri, bagaimana hak yang diterima musisi dan segala macam, pasti jawabannya berbeda lagi nanti. Gitu. Ini fungsinya ada Prof di sini, ada Pak Menteri, ada Marcel dia fungsinya mungkin untuk kasih tahu yang lebih menyeluruh gitu istilahnya nanti.